Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu ala rasulillah wa alihi wa mawalah, amma ba'dah. Saudaraku, di mana saja kalian berada, mari kita bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan cara yaitu mengaji kitab Riyadhus Shalihin, yang kali ini temanya meneruskan yang kemarin, yaitu ghibah-ghibah yang tidak dosa, ghibah-ghibah yang tidak tercela, ngrasani sing gak dosa. Wonten, nggih wonten. Imam Nawawi dalam kitab ini menjadikan satu bab yang khusus, yaitu babu ma yubahu minal ghibah. Bab ghibah-ghibah yang diperbolehkan, yang tidak dosa. Saudaraku yang dirahmati Allah, di sini Imam Nawawi menjelaskan bahwa ghibah itu ada yang tidak dosa, jumlahnya ada 6. Di sini 6 sebab, sittatu asbabin. Maka apa saudaraku? Ghibah yang tidak dosa, menggunjing yang tidak tercela ini, 1. Al-awalu at-tadhallumu. Yang pertama, menggunjing karena melaporkan kezaliman saudara kita kepada kita tentunya, atau kepada saudara kita. Contohnya, orang yang dizalimi boleh melaporkan kepada aparat, kepada RT, kepada polisi, kepada hakim. Kemudian dia menceritakan kezaliman-kezaliman, dosa-dosa yang dilakukan, misalnya mengambil ini, ini, ya, itu boleh dan tidak dosa. Ini sebab pertama. Yang pertama, melaporkan kezaliman. Banyak contoh dan kasus seperti ini, maka itu diperbolehkan. Yang kedua, Atsani al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Kita melaporkan keburukan orang, menceritakan aib saudara kita karena tujuannya adalah taghyiril munkar, yaitu kita menginginkan berubahnya dosa, berubahnya kemungkaran yang dilakukan oleh dia. Waradil asyi ila shawab, dan mengembalikan orang yang maksiat kepada taubat. Maka pada kasus ini kita boleh melaporkan keburukan yang saudara kita lakukan kepada RT, kepada aparat, kepada tokoh atau kepada kiai, sehingga kira-kira orang itu bisa mengatasinya, bisa menasihatinya, dan bisa mengembalikan, menaubatkan dia dari dosa tersebut. Ini boleh. Boleh, yaitu ketujuan kita mengembalikan orang yang dosa kepada taubat, mengubah kemungkaran. Kemudian yang ketiga, membicarakan dosa orang lain, aib orang lain, boleh dengan alasan tujuan yaitu al-istifta'u, meminta fatwa. Contohnya meminta fatwa. Seorang suami melaporkan atau mengutarakan aib-aib istrinya kepada naib, kepada hakim atau kepada tokoh, sekiranya bisa memberi fatwa, sehingga bilang, ini Pak Ustadz, istriku misalnya berselingkuh, atau istriku ketika dipegang orang diam aja, menikmati, kalau dirangkul orang dia diam aja. Ini minta fatwa, bagaimana ini Pak Ustadz? Atau sebaliknya, suami dilaporkan istri, Pak Ustadz, istri suami saya sering
berhubungan dengan wanita lain, sering telepon-teleponan atau yang lain sudah dipergoki seperti apa, itu boleh menceritakan aibnya. Atau kasus lain, misalnya ini Pak Ustadz, suami saya tidak bisa berdiri, apanya? Burungnya misalnya. Nah itu boleh untuk minta fatwa. Kalau tidak karena minta fatwa maka itu dosa, itu larangan, itu haram. Itu yang ketiga, boleh kita mengutarakan aib, tujuannya kita minta fatwa. Contohnya suami istri dan masih banyak yang lain. Yang lain yang mungkin berkaitan dengan saudara kita, berkaitan dengan teman kita, boleh. Kemudian yang keempat, ngerasani sing oleh menggunjing yang tidak tercela adalah dengan tujuan tahdzirul muslimina minasyarri, yaitu mengingatkan umat Islam agar tidak jatuh kepada kesalahan, wa nasihatuhum, dan menasihati atau menginginkan kebaikan kepada umat Islam. Ini banyak contohnya. Di antara contohnya Imam An-Nawawi menjelaskan, di antara contohnya adalah jarhul mazukhin minar ruwati wasud. Artinya ini yang telah dilakukan oleh imam-imam hadis seperti imam yang terkenal, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan banyak lagi imam-imam hadis ya. Itu dalam mentarjih hadis, dia mengungkapkan sifat dan riwayat rawi-rawi. Kalau rawinya itu tidak adil, maka diucapkan rawi ini tidak adil, rawi ini fasik, rawi ini tidak jelas ucapannya, rawi ini tua, pikun, rawi ini gampang lupa atau pelupa, rawi ini tidak cerdas hafalannya. Jadi tujuannya adalah memperbaiki hadis dari Rasulullah itu apakah sahih atau tidak sahih, atau dhaif, atau bahkan mungkar, atau hadis palsu. Ini bukan hanya saja boleh menceritakan rawi-rawi tersebut, bahkan Imam An-Nawawi memberi fatwa yaitu wajib, bahkan wajib karena hajat. Jadi menceritakan rawi yang tidak adil. Nah, itu tadi contohnya. Contoh yang kedua yang masih diperbolehkan karena untuk mengingatkan umat Islam tidak jatuh kepada kesalahan, yaitu karena musyawarah. Banyak terjadi. Contohnya diantaranya adalah ketika anak kita perempuan dilamar seseorang, mau dilamar seseorang, ditanyakan seseorang, kemudian kita selain istikharah tapi musyawarah juga. Kita tanya kepada tetangga dekatnya atau teman dekatnya, bagaimana lelaki ini sholatnya, kejujurannya, lisannya, perbuatannya, pekerjaannya, dan lain-lainnya, ibadahnya seperti apa. Kemudian orang yang kita mintai nasihat, mintai musyawarah, maka boleh menceritakan orang ini misalnya sholatnya tidak jangkep, sholatnya sehari sekali, sholatnya 1 tahun sekali, yaitu ketika Idul Fitri saja. Atau orang ini punya penyakit seperti penyakit yang yaitu kulit yang baros atau judam atau lepra misalnya. Maka boleh. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan wajib menceritakan sejujurnya, tidak boleh mengurangi dan menambahi apa yang ada di dalam orang ini. Karena ini untuk kebaikan. Nanti kalau tidak diceritakan, malah diceritakan kebaikannya saja, misalnya diunggul-unggul nih, ternyata ketika sudah anaknya kawin atau anak kita kawin, ternyata baru ketahuan, akhirnya kita menyesal. Itu contoh
untuk nikah. Contoh lain, ketika ada orang meminta musyawarah kepada kita, nah, orang itu ingin bekerja sama. Ini akad musyarakah kepada seseorang yang kita kenal. Kita diajak musyawarah, dimintai pendapat seperti apa kejujurannya, seperti apa perbuatannya, seperti apa pekerjaannya. Akhirnya kita wajib memberitahu agar orang yang meminta musyawarah tadi tidak terjerumus. Kita tidak boleh menutup-nutupi, kita tidak boleh menambah-nambahi. Yang kita ungkapkan adalah yang fakta, yang sesuai dengan kriteria untuk kerjasama nanti apa. Diminta kerjasama dagang misalnya. Atau orang yang dimintai pendapat bahwa orang ini mau dijadikan wakil dalam perusahaan. Orang itu tanya kepada kita sifatnya seperti apa, karakter aslinya, kartunya seperti apa, maka kita wajib memberitahu. Kita tidak boleh menutup-nutupinya. Dosanya atau aibnya orang tersebut tidak boleh kita tutup-tutupi. Ini menggunjing yang tidak dosa, bahkan bisa berhukum wajib. Masih banyak contoh-contoh, tapi ini hanya 3 contoh yang saya ungkapkan. Kemudian yang kelima, apa menggunjing yang tidak dosa? Yang kelima, ayyakuna mujahiran bi fiskihi. Menggunjing orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Ngerasani wong sing nglakoni dosa secara jelas, dituduh-tuduh ning wong liya. Ana dosa sing dilakoni secara jelas dituduh-tuduh nih. Nah, ini nek ana wong nglakoni dosa malah dituduh-tuduh nih, maka kita boleh merasani, boleh ribah menggunjing dia. Contohnya orang berzina. Sudah berzina di dalam kamar, tidak ada yang tahu, tetapi dia upload di medsos, di WA, di YouTube, di internet, akhirnya semua orang tahu. Maka orang itu halal dirasani, halal diomong eleke, disebarne halal. Saudaraku yang dirahmati Allah, tentunya kita bertanya, kenapa kok sampai halal? Itu menunjukkan Allah sangat marah. Kalau Allah melihat dosa seseorang melakukan dosa dengan sembunyi-sembunyi, maka Allah masih menutupinya. Allah masih terbuka untuk menunggu taubatnya. Allah masih kasih, masih menunggu taubat, masih sayang, tidak seberapa marah. Tetapi kalau sudah berdosa, melakukannya secara terang-terangan atau dijelaskan, disosialkan, sehingga bahkan bukan hanya si Indonesia tahu, seluruh dunia bisa menyaksikan, diupload di medsos, itu adalah dosa yang sangat dimarahi Allah, menjadi dosa yang super besar kalau dosanya sudah dosa besar. Kalau dosanya dosa kecil misalnya, tapi dilakukan terus-menerus dan terang-terangan, diupload di medsos, maka menjadi dosa yang besar dan boleh dirasani. Yang kedua, ayyakuna mujahiron bi bid'atihi. Orang yang melakukan bid'ah secara terang-terangan. Bid'ah, sebelum kita jelaskan, bid'ah adalah melakukan ibadah tidak sesuai syariat yang diatur. Contohnya sholat. Aturan sholat sudah diatur oleh Allah, oleh Rasulullah, Al-Quran, Al-Hadis, dijelaskan lagi oleh ulama dalam ijma' qiyasnya. Kalau ada orang mengajak masyarakat sholat menghadap ke timur misalnya, maka orang itu boleh halal dirasani. Kalau ada orang yang sholatnya harus telanjang, maka boleh dirasani, halal dirasani. Kalau ada orang yang mengajarkan sholat tidak perlu gerak, tidak perlu rukuk sujud, tidak perlu baca, yang penting eling, sholat tidak mau gandul,
itu halal dirasani, tidak dosa. Saking marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada dia, sudah perbuatan kita. Tapi ini kita harus hati-hati ya. Untuk masalah bid'ah kita harus hati-hati. Bid'ah adalah merubah, menambahi, mengurangi tata cara ibadah yang diatur oleh agama, ibadah yang diatur. Karena ibadah itu ada dua. Ibadah kepada Allah mahdoh itu ada dua, ada yang tidak diatur, ada yang diatur. Yang diatur adalah sholat, zakat, puasa Ramadan. Yang diatur adalah sholat, zakat, dan puasa haji. Kalau tidak sesuai dengan aturan yang sudah dikemas oleh agama dalam kasus 4 ini, maka disebut dengan bid'ah. Tetapi kalau ibadah itu tidak diatur seperti ibadah berzikir kepada Allah, tidak ada agama mengatur zikir harus seperti ini, tidak ada. Maka perintahnya, kamu berzikirlah sebanyak-banyaknya, kamu bersolawatlah sebanyak-banyak. Maka solawat itu adalah ibadah yang tidak diatur, yang tidak dikemas dalam syariat. Begitu juga zikir, bersyukur, dan lain-lainnya. Maka ada solawat yang secara dibaca secara biasa, yang solawat dibaca dengan lagu, yang solawat dan macam-macam bacaan solawat. Ada zikir yang dikemas dalam thariqah, ada zikir yang dikemas tidak dalam thariqah, dan macam-macamnya berzikir. Semua itu bukan bid'ah, tetapi itu adalah ibadah yang tidak diatur, boleh dilaksanakan secara bebas. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang keenam, yang terakhir, ngrasani sing gak dosa, mengungkapkan Allah, mengungkapkan aib orang yang tidak dosa adalah at-ta'rif, memberikan pengenalan kepada seseorang. Contohnya, bila ada orang bertanya kepada kita, mana rumahnya Pak mana rumahnya Pak Ahmad. Kemudian Pak Ahmad itu banyak. Lalu kita tanya, Pak Ahmad yang buta? Atau kita jawab, Pak Ahmad yang buta sana, Pak Ahmad yang kero, Pak Ahmad yang bisu, Pak Ahmad yang pendek, hitam, dan gemuk misalnya. Jadi tidak dosa, karena itu semata-mata litakrif. Tapi kalau tujuan kita mengejek atau menghina, menjadi dosa. Saudaraku yang dirahmati Allah, hukum adalah hukum, kita harus tahu. Jadi tidak dengan ini kita tahu, tidak sembarang menyalahkan ketika ada orang yang membicarakan orang lain, dianggap itu ngerasani sing dosa gede. Lalu kita cegah, kita harus tahu arahnya, dan pula kita tidak boleh sembrono, ngawur, sembarang kita, karena kita tahu sembarang kita akhirnya ngerasani wong sak maunya sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu ini bermanfaat, dan alangkah baiknya kita subscribe, kita sebarkan, share, menjadi ilmu yang jariah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.